Di zaman dahulu kala, terdapat sebuah pertarungan yang sangat besar antara sekte iblis dan sekte manusia. Di kala itu, pemimpin sekte iblis berhasil ditaklukkan. Namun jiwa pemimpin sekte iblis masih bergentayangan dan belum menerima kematiannya. Maka dari itu, jiwanya masuk ke dalam sebuah batu. Dan batu itu berubah menjadi batu merah darah yang menyimpan kekuatan iblis yang sangat besar, yang bernama batu merah padam. 蚩尤幕后，天行时之中，其实吸收天地精华，终炼是魂石。 Beratus-ratus tahun berlalu, kini batu merah padam diperebutkan oleh banyak sekte karena kekuatan iblis di batu tersebut sangatlah besar. Yang dimana batu itu akan memberikan sebuah kekuatan ke seseorang dan akan aktif selama 24 tahun sekali. Dari pertarungan tersebut, kini seorang kakek tua yang bernama Tai King berhasil mendapatkannya dan disembunyikan di sebuah akademi Gunung Zu miliknya. Konon ceritanya, batu merah padam dapat membuat seseorang menjadi jahat. Karena Tai King memiliki jiwa yang suci, ia pun tidak akan terpengaruh kekuatan iblis di dalam batu tersebut. Demi keamanan dunia, batu merah padam disegel di sebuah gunung yang berada di akademi Gunung Zu. Singkat cerita, Tai King saat ini telah meninggal dan pewaris Gunung Zu dipimpin oleh seseorang yang bernama Yuwo, yang merupakan pewaris Gunung Zu generasi ke-70. Saat pelantikan untuk menjadi pemimpin Gunung Zu, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tak diundang, dan terlihat tangan kirinya menyerupai tangan iblis, dan pria ini bernama Jingwo, yang merupakan adik seperguruan di Akademi Gunung Zu. Namun entah kenapa ia berkhianat dan beralih menjadi iblis. Ia sangat marah karena seharusnya penerus Gunung Zu berada di tangannya. Namun kini, Yuwo yang menjadi penerus Gunung Zu. Ia pun menjadi kesal karena wanita yang ia cintai yang bernama Suyin juga direbut oleh Yuwo. Karena tidak terima akan semuanya itu, ia pun akan membalaskan dendam kepada Gunung Zu karena telah membuatnya menjadi seperti ini. Sesaat ia mengeluarkan batu merah padam yang ternyata telah berhasil ia ambil. Pertarungan sengit pun terjadi antara Jingwo dan Yuwo. 血影神功，血影神功，红烈血影神功。 保护法印！有本事来！ Saat sedang bertarung, sesaat Suyin datang menghampirinya dan meminta Jingwo untuk berhenti. Suyin juga berkata kalau saat ini ia sedang mengandung anak Jingwo. Jingwo sesaat berhenti menyerang dan merasa senang mendengarkan berita tersebut. Namun ia tiba-tiba diserang oleh Yuwo. Suyin yang mencoba menyelamatkannya juga ikut terluka. Tidak hanya itu, batu merah padam juga berhasil diambil oleh Yuwo. Sesaat kita diperlihatkan ada serpihan batu merah padam yang melayang terbuang. Yuwo yang berhasil menyimpan batu merah padam di tubuhnya langsung menyerang Jingwo dengan kekuatan iblis dan melukai wajahnya.
Jingwo berjanji selama ia masih hidup, ia akan membuat Gunung Zu menderita dan membayar semuanya ini. Ia beserta Sujin terjun ke jurang, dan semenjak hari itu, mereka berdua sudah tidak ditemukan lagi. Singkat cerita, 24 tahun kemudian, adegan berpindah di sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Gunung Zu. Di sana terdapat seseorang pria yang merupakan pemeran utama di film ini, yang bernama Ding Dali. Terlihat seluruh penduduk sedang menahan Ding Dali, yang sedang mengamuk atau bisa dikatakan sedang kesurupan. Saking kuatnya si Dali ini, bahkan semua penduduk tidak mampu menahan kekuatannya yang sedang menggila. Diceritakan, Ding Dali ini memiliki penyakit yang aneh yang sewaktu-waktu bisa kesurupan dan menggila. Dan warga di sana sudah terbiasa dengannya. Untung saja sang istri yang bernama Xiao Yu selalu bisa menahan penyakit Ding Dali dan berhasil membuat suaminya itu kembali sadar. 你们不要伤害他，他只是发病了而已。我若想，不管发生什么事，谢谢。你没事吧？我有没有伤到你？我没事。这回连我王胖子都不认识了。就是啊。 Setelah itu, ia pun meminta maaf kepada seluruh penduduk karena selalu membuat kesusahan kepada mereka. Para penduduk pun tidak mempermasalahkannya, karena demi keselamatan Dali, mereka rela melakukannya. Singkat cerita, di saat malam, Ding Dali dan Xiao Yu istrinya melakukan festival lampion. 有善民祈祷天佑，愿我卧云村一族时世代安康。 Ding Dali juga memberikan pita rambut untuk istrinya sebagai bentuk hadiah. Tak lama kemudian, mereka kedatangan seorang pria yang menyusup ke sana. Ia bernama Zhang, yang merupakan seorang pengemis. Karena kasihan melihatnya, Ding Dali membawanya masuk ke rumah dan memberikan ia makanan. 我从小无父无母，只知道自己姓丁。那我以后就管你叫大力哥吧。可以啊。愿意抱我一下？ Setelah diberikan makanan, ia berniat mencuri uang milik Ding Dali. Xiao Yu yang menyadari hal tersebut memilih untuk diam dan tidak mencegahnya. Keesokan harinya, Zheng pamit untuk pergi. Sesaat uang yang ia curi telah terjatuh dan dilihat oleh Ding Dali. Namun ia malah memberikan uang tersebut dan tidak memarahinya karena telah mencuri uang miliknya. Namun tak lama kemudian, mereka melihat desa milik Ding Dali tiba-tiba terbakar. Ding Dali sangat terkejut melihat warganya telah terbunuh dan desa miliknya telah terbakar. Ia berusaha mencari Xiao Yu, namun tidak ketemu. Ternyata semuanya ini ulah dari sekte iblis. Ding Dali yang marah langsung menyerang mereka, dan pertarungan pun terjadi. Namun ia justru kalah dari sekte iblis. Untung saja mereka diselamatkan oleh murid dari Akademi Gunung Zu dan dibawa pergi dari sana. Setibanya di Akademi Gunung Zu, Ding Dali memaksa ingin turun gunung karena ia hendak menyelamatkan istrinya. Namun ia ditahan oleh Zi yang melarangnya turun gunung karena saat ini sekte iblis sedang berada di sana. Salah satu pria yang berasal dari Akademi Gunung Zu yang bernama Chen Er menjelaskan kalau desa milik Ding Dali saat ini terdapat serpihan batu merah padam yang diincar oleh sekte iblis. Makanya ia dilarang untuk turun gunung.
Namun tetap saja, Ding Dali tidak peduli dan bersikeras untuk pergi dari sana. Zi berusaha menahannya dan tak sengaja menusuk Ding Dali dengan pedang miliknya. 大力哥，我只是想，你不要太嚣张了，你别误会， Hal tersebut membuatnya marah, dan seketika kekuatan tersembunyi di tubuhnya tidak sengaja bangkit, yang membuat ia kehilangan kesadaran. Yuwo sesaat menyadari kalau kekuatan batu merah padam saat ini tiba-tiba kembali aktif. Ding Dali menyerang mereka secara membabi buta. 没看到大力哥受伤了吧？你还跟他打，是不是？ Yuwo dengan cepat datang dan membuatnya menjadi pingsan. 大力哥， 这个人名叫丁大力，是我们在卧云村。 Saat ia mengecek, ternyata serpihan batu merah padam terdapat di tubuhnya. 的力量竟然跟他相呼应，天意！这个人我带走，你赶紧去请其他2位长老。 Ding Dali pun dibawa dan para tetua hendak mengeluarkan serpihan batu merah padam di tubuhnya. Namun mereka tidak mampu mengambil batu tersebut. Dan justru batu merah padam tetap kembali ke tubuh Ding Dali. Yuwo sebagai pemimpin Gunung Zu mengatakan serpihan batu merah padam telah menyatu di tubuh Ding Dali selama bertahun-tahun dan sulit untuk dikeluarkan. Karena takut Ding Dali termakan kekuatan iblis, para tetua memutuskan untuk mengikatnya agar tidak pergi dari Gunung Zu. Di lain sisi, jauh di sebuah tempat terdapat istana sekte iblis yang ternyata dipimpin oleh Jingwo. Dari sinilah kita dibawa flashback ke masa lalu, kenapa Jingwo berubah menjadi jahat. Salah satu wanita di sana, kita sebut saja namanya Mawar, menceritakan asal-muasal Jingwo menjadi jahat. Di saat dulu, Mawar memiliki seorang kakak yang merupakan pemimpin sekte iblis. Mawar beserta kakaknya telah berhasil memusnahkan para prajurit dari berbagai akademi dan menguasai seluruh daratan. 有戒灵之术，可驾驭妖魔鬼怪。参见尊尊，参见天尊。这把赤魂石的魔性，证明石体以外，我是大哥的前锋。 Dan setelah itu, ia mencoba menyerang salah satu akademi yang terkuat. Namun ia kewalahan melawannya. Lalu tak lama kemudian, Jingwo datang ke sana dan menyelamatkan Mawar. Mawar yang tak mengenal Jingwo berusaha menyerangnya. Dari sinilah pertemuan awal mereka terjadi. Mawar sangat terpesona melihat ketampanan Jingwo, dan ia seketika langsung jatuh hati kepadanya. Setelah itu mereka berdua berpisah, dan Mawar ingin bertemu lagi dengannya esok hari. Singkatnya, di Gunung Zu saat itu mereka mendapati salah satu pria terbunuh. Pria yang terbunuh itu merupakan prajurit dari akademi sebelah. Yuwo dan Wu mengetahui kalau itu ulah dari Jingwo. Malam harinya mereka pun menemui Jingwo. Suyin yang melihatnya langsung memeluknya. Lalu Jingwo menjelaskan alasan ia membunuh pria tadi karena pria tersebut sedang sekarat.
Ia sengaja membunuhnya untuk menjadikan umpan agar pemimpin sekte iblis bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Yuwo dan Wu tidak setuju dengan tindakan Jingwo karena kalau sampai guru mereka tahu, mereka bisa dalam bahaya. Jingwo meyakinkan kakak seperguruannya kalau apa yang ia lakukan adalah untuk membasmi sekte iblis. Mendengarkan hal itu, Yuwo, Wu, dan Suyin sepakat membantunya untuk membasmi sekte iblis dengan cara Jingwo tanpa guru mereka mengetahuinya. Keesokan harinya, Jingwo mulai mendekati Mawar karena ia tahu Mawar merupakan adik dari pemimpin sekte iblis. Karena Mawar menyukai Jingwo, ia pun rela memberikan tubuhnya dan mau menerima Jingwo sebagai salah satu prajurit sekte iblis. Misi Jingwo untuk membunuh pemimpin sekte iblis secara perlahan mulai berhasil. 好胆量！以你的功力，这世上最难能可贵的就是信任这两个字。不过你放心，酒里的东西不会要了。春宵一刻情豪爽，有肉就吃，不像你们中原人。 Setelah enak-enak semalaman, Mawar membawa Jingwo bertemu dengan kakaknya. Terlihat, Jingwo memberikan sebuah pesan kepada kakak seperguruannya dan memberitahukan lokasinya saat ini. Dan setelah itu, Yuwo dan Wu yang mendapatkan lokasi sekte iblis berada langsung datang ke sana. Di dalam, Jingwo sesaat diserang oleh seseorang yang bernama Tuba. Dan Tuba ini merupakan pemimpin sekte iblis, kakaknya Mawar. Tuba sengaja melakukan itu karena ia ingin melihat apakah Jingwo benar-benar ingin berniat bergabung dengannya atau tidak. Setelah melewati serangkaian tes, Jingwo dibawa ke sebuah tempat. Melihat ada kesempatan, Jingwo berniat membunuh Tuba. Namun Tuba mengetahui niat busuk dari Jingwo. Alhasil, identitas Jingwo terbongkar dan Mawar sangat marah karena Jingwo merupakan salah satu murid dari Gunung Zu, dan selama ini Jingwo telah memanfaatkan dirinya agar bisa mendekati Tuba. Pertarungan pun terjadi di sana. Di lain tempat, sang guru beserta Suyin dan Xiaoru memberikan kekuatan kepada Yuwo dan Wu yang telah berada di sekte iblis. Yuwo dan Wu dengan cepat membuat formasi agar bisa menghancurkan istana sekte iblis. Sesaat, sang guru melihat kalau saat ini Jingwo sedang bertarung dengan Tuba. Sang guru merasa terkejut kenapa Jingwo bisa berada di sana. Namun karena formasi telah diaktifkan, sang guru tidak bisa membatalkan untuk menghancurkan istana sekte iblis. 居然派你这个半人半兽来对付我，我土豹没有我的计划，我也不会让你好过。我去救紧我，好。师傅，你终究还是狠心放弃我。Jingwo yang kalah bertarung diselamatkan oleh Yuwo dan Wu yang membawanya keluar dari istana tersebut. Sedangkan Mawar dan kakaknya terhimpit bola peledak dan segera hancur bersamaan dengan istana sekte iblis. Singkat cerita, sekte iblis berhasil dimusnahkan dan Jingwo beserta Suyin akhirnya bisa hidup bersama. Di pondok itulah menjadi saksi kalau mereka telah bermantap-mantapan. Setelah melakukan mantap-mantapan, Yuwo menghampiri mereka dan mengatakan kalau sang guru saat ini memanggil Jingwo untuk segera menghadap. Terlihat sang guru sangat marah
kenapa Jingwo melakukan misi berbahaya tanpa memberitahukan kepadanya terlebih dahulu. Kemarahan sang guru kian bertambah di saat mengetahui kalau Jingwo telah membunuh salah satu prajurit dari akademi tetangga untuk dijadikan umpan melawan sekte iblis. Jingwo pun dihukum dan tangan sebelahnya dipotong oleh sang guru. Ia pun berteriak kesakitan. Su Yin, Yuwo, dan Wu yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa selain terdiam melihat sang guru memotong tangan Jingwo. Dan setelah itu ia pun dikurung di dalam goa sebagai bentuk hukuman atas apa yang telah Jingwo perbuat. Jingwo hanya bisa menangis dan marah kepada sang guru yang tidak adil kepadanya. Setelah itu, Yuwo datang menghampirinya dan membuatnya menjadi tenang. 是金台偷了蜀山剑派吗？难道中原武林的种子下策？其实师傅是金，他根本就是因为我是魔族的血统，所以对我偏心。师傅最疼你了，你帮我求求他，你帮我。师傅下令，不许任何人接近你，只允许我。你一定要帮我，你一定要帮我。 Singkat cerita, sang guru memberikan tahta kepemimpinan Akademi Gunung Zu kepada Yuwo dan menyuruh Yuwo menjaga batu merah padam, serta memberikan sebuah buku ilmu bayangan darah agar dijaga olehnya. Sang guru melarang seluruh murid untuk melatih ilmu menggunakan buku tersebut, karena buku itu dapat menyesatkan bagi para penggunanya. Tidak hanya itu, Yuwo juga ditunangkan kepada Su Yin, yang sebagaimana kita tahu, Su Yin sangat mencintai Jingwo. Tentu saja pertunangan itu ditolak oleh Su Yin. Su Yin yang hendak menolak ditahan oleh sang guru dan memintanya untuk menyetujui semua perkataannya. Su Yin hanya bisa menangis karena tidak mau menerima perjodohan tersebut. Dan terlihat sang guru menghilang dan meninggal dunia. Singkatnya, Su Yin mau menolak perjodohan dari sang guru. Namun Yuwo memarahi Su Yin karena perjodohan tersebut tidak boleh ditentang. Faktanya di sini, Yuwo ternyata juga menyukai Su Yin dan berusaha memisahkan Su Yin dengan Jingwo. Su Yin lalu menamparnya dan bersikeras tidak mau menikahinya. Yuwo memberikan waktu 1 bulan untuk memikirkan pernikahan mereka, dan Yuwo bersikeras akan menikahinya. Su Yin lalu menemui Jingwo dan menceritakan pertunangan itu kepada Jingwo yang sudah diperintah langsung oleh sang guru. Kebencian Jingwo kepada sang guru kian membesar karena ia merasa sang guru sangat tidak adil kepadanya. Jingwo yang kehilangan akal lalu meminta Su Yin membantunya dan meminta Su Yin untuk mengambilkan buku bayangan darah yang berada dengan Yuwo. Apabila Su Yin berhasil mengambil buku tersebut, ia berjanji akan membawa Su Yin pergi dari sana dan hidup bahagia di luar sana. Su Yin pun menyetujuinya dan mulai menyelinap ke kamar Yuwo untuk mengambil buku tersebut.